3 kelas 1E akuntansi. Kira-kira sekarang kita lagi di mana ya? Nah teman-teman, kalian tahu gak bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa penting di Rengas Dengklok, Karawang yang sangat berpengaruh bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan Hatta masih ingin menunggu keputusan resmi dari Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dianggap oleh dunia. Akan tetapi, para pemuda Indonesia merasa harus bertindak cepat untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke rumah Jo Kye-song di Rengas Dengklok yang sedang kami datangi. Ini merupakan sebuah tempat yang dianggap aman dan jauh pada pengawasan Jepang pada saat itu, supaya mereka bisa didesak agar segera memberi keputusan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini Soekarno dan Bung Hatta itu didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan mereka diancam oleh para pemuda jika tidak mempercepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan akan terjadi perpecahan, pertumpahan darah dan kekacauan di Indonesia. Awalnya Soekarno ragu, tapi setelah berdiskusi dengan para pemuda dan mempertimbangkan situasinya, akhirnya ia menyetujuinya untuk memproklamasikan kemerdekaan setelah ia kembali ke Jakarta. Sebelum proklamasi, Ahmad Subarjo dan Wikana mendapat jaminan keamanan dari Laksamana Tadashi Maeda agar Soekarno dan Hatta aman selama di rumahnya menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan karena para pemuda sudah menyiapkan teks proklamasi sejak malam tanggal 15 Agustus. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945. Dan keesokan harinya akhirnya ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menggambarkan tekad kuat para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Jadi rumah Jo Kye-song menjadi saksi penting dalam sejarah Indonesia. Tempat ini itu tempat Soekarno dan Hatta didesak sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa ini bukan sekedar penculikan semata, tapi simbol dari keberanian dan semangat para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Nah, betul banget. Peristiwa Rengas Dengklok adalah bagian krusial dari perjalanan kemerdekaan Indonesia yang patut diingat dan dihargai.
sekarang kira-kira kami lagi di mana ya? Nah, sekarang kami sedang berada di Monumen Kebulatan Tekad di Rengas Dengklok, Karawang. Monumen ini dibangun pada tahun 1950, tak lama dari Indonesia merdeka. Hingga sekarang, monumen ini masih berdiri kokoh dan terus dilestarikan sebagai salah satu objek wisata di Karawang. Nah, benar banget. Monumen ini bukan hanya sekedar bangunan biasa, tapi saksi bisu perjuangan para pahlawan dulu. Dulu, lokasi ini merupakan markas peta atau perjuangan tanah air, pasukan yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, monumen ini dibangun. Selain itu, Monumen Kebulatan Tekad ini tidak hanya menggambarkan tentang sejarah Indonesia, tetapi juga menggambarkan sejarah penting, yakni adalah sejarah Rengas Dengklok. Yang dimana pada saat itu para pemuda berlomba-lomba untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka selalu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari sini kita bisa belajar pentingnya persatuan, keberanian, dan juga tekad untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Dengan Monumen Kebulatan Tekad ini bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga pengingat akan semangat perjuangan bangsa para pahlawan. Kalian perhatikan bentuk monumennya di sana seperti menyerupai tangan kiri yang sedang mengepal. Simbol ini melambangkan tekad kuat dan semangat pantang menyerah dari para perjuang kemerdekaan. Uniknya, masyarakat Karawang menyebutnya sebagai Tugu Perep atau dalam bahasa Sunda artinya kepalan tangan. Di bagian belakang monumen ada relief panjang yang menceritakan perjalanan sejarah bangsa kita. Mulai dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, kemudian peristiwa di Rengas Dengklok, hingga akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Semua itu digambarkan secara detail dan penuh makna. Dengan semangat para pejuang terdahulu ini membuktikan bahwa mereka mempunyai tekad yang bulat untuk segera memerdekakan Indonesia. Maka dari itu disebutlah monumen ini sebagai Monumen Kebulatan Tekad. Nah, itu dia sedikit cerita tentang Monumen Kebulatan Tekad yang berada di Rengas Dengklok. Tempat yang kaya akan nilai sejarah dan semangat bangsa. Nah, selanjutnya kita cari tahu apa lagi ya tentang budaya Karawang. Halo guys. Jadi, setelah kemarin kita udah keliling Karawang buat nyari tahu tempat wisata sekaligus tempat bersejarah di Karawang, sekarang kita mau Nyobain serabi hijau. Ini adalah makanan khas Karawang, yaitu warna hijaunya itu terbuat dari daun suji. Kita mau coba. Yuk, kita cobain yuk. Nah, jadi segini tuh isi 6, harganya tadi 15.000. Mari kita coba. Coba sedikit-sedikit dulu, soalnya agak gak habis. Kita mau cobain yang ori dulu karena di sini tuh ada kuahnya gitu guys, ini kayak kuah cinca gitu. Tadi kita belinya rasa pandan, sebenarnya ada rasa pandan sama durian, tapi kita cobain yang ori dulu. Ini bukan gosong, emang agak kematangan. Justru gosong-gosong kayak gitu tuh malah menambah nikmat aroma smoky gitu. Karena jadi masaknya bukan pakai kompor gas tapi pakai kayu bakar ya. Kayu bakar terus pakai ininya tumbuhnya yang kayak tanah liat gitu. Pokoknya benar-benar masih tradisional banget. Kita coba ya. Karena kita coba yang orinya dulu tanpa ini. Susah ya Bu. Lereng-lereng. rasanya kayak kue ape, tapi ini agak asin. Dia rasanya gurih asin gitu. Dari santannya mungkin ya. Terus sepertinya akan lebih balance kalau kita pakai ini karena ini rasanya manis. Terus ini lembut banget, Lembut banget terus kenyal-kenyal gitu. Ya.
Tapi ini nggak terasa kayak daun suji ya. Emang ada? Coba kita pakai yang ini ya. Dia tuh kuahnya kayak kental gitu. Terus wanginya kayak Warnanya gula merah, kayak gula merah santan gitu. wanginya kayak gula merah. Ini pakai gulanya gitu. Bismillah. Ini baru makan kami enak banget. Enak tuh ya? Enak banget gak? Ini pertama kali nyobain serabi hijau. Karena kan kita bukan nasi Karawang. Ternyata makanan Karawang tuh enak banget. Ternyata enak. Rasanya itu tadi sebelum kita pakein kuah ginsanya asin, tapi setelah kita pakein kuah ginsanya ini jadi enak banget. Perpaduan yang pas, asinnya ada, gurihnya ada, manisnya juga ada. Mantap banget. Kita tadi udah nyobain serabi hijau khas Karawang. Sebenarnya makanan khas Karawang tuh bukan cuma ada serabi hijau, tapi ada banyak makanan-makanan lain. Nah, nanti juga teman kita bakal review makanan-makanannya. Kira-kira makanannya apa aja ya? Nah, kalau dari kita, ini enak banget. Enak banget. Sekian review dari kita. Abis ini bakal beli sama teman kita. Terus kalau kalian di Karawang jangan lupa beli serabi hijau. Serabi hijau, ini enak banget. Jangan lupa cobain. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Fikratus Zakia bersama rekan saya. Muhammad Rajul Taufikur Rahman. Kami berdua di sini akan mereview makanan bolu kijing khas Karawang. Tapi sebelum review, kita bakal bahas sedikit tentang bolu kijing ini. Nah, bolu kijing ini adalah salah satu makanan khas Karawang yang memiliki cita rasa yang otentik dan juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan makanan lain. Karena sesuai namanya, yakni ada bolu kijing yang berarti kerang. Nah, maksud kerang di sini adalah bukan pembuatannya yang dari kerang, tetapi bentuknya yang seperti kerang. Ini maka dinamakan bolu kijing. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, bentuknya ini memanjang dan juga bertekstur lumayan keras dan juga berwarna kuning kecoklatan. Kita bakal review kuenya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Bolunya udah kita cobain nih guys. Ayo boleh di-review Kang Raffi. Nah, ini pas pertama kali gigit nih, rasanya tuh banyak banget. Iya, terus juga dia tidak terlalu manis, jadi enak nih makanya. Tuh cocok banget tuh kalau kalian mau makan dalam jumlah yang banyak. Iya, jadi nggak bikin enak guys. Nah, setelah kita cari tahu tentang bahan-bahan dan juga proses pembuatannya, untuk bahan-bahan itu ada 5 bahan ya. Yang pertama ada mentega, tepung, telur, margarin, dan juga santan. Bahan-bahan ini dicampur lalu dipanggang menggunakan cetakan. Nah, banyak banget nih guys kelebihan dari bolu kijing ini. Yang pertama adalah tentunya harga yang terjangkau. Lalu yang kedua adalah rasa yang enak dengan bentuk yang unik. Lalu yang ketiga adalah menurut saya ini awet karena melakukan proses pemanggangan. Lalu yang keempat adalah cocok untuk oleh-oleh. Nah, terkait untuk review kita tadi, secara keseluruhan, bolu kijing adalah kue tradisional yang sederhana tetapi punya rasa yang khas dan bikin nostalgia. Menurut saya, makanan ini layak dicoba dan bisa menjadi oleh-oleh khas Karawang yang berbeda dari biasanya. Dan juga menurut saya kalian juga perlu coba bolu kijing. Halo semuanya. Jadi di sini kita bakal review makanan. Apa itu namanya? Sate Marangi. Nah, jadi sate Marangi itu apa sih? Nah, jadi sate marangi itu adalah sate yang dimarinasi hingga sampai meresap sempurna ke dalam dagingnya. Lalu, seperti pada sate umumnya, sate marangi ini juga tentunya dibakar loh. Ya, jadi bedanya sate Marangi dan sate biasa itu, kalau sate Marangi dia dagingnya dimarinasi dulu dengan bumbu rempah-rempah Iya. Indonesia sampai nyerap, baru dia dibakar. Seperti itu bukan? Iya, Teh? betul itu. Iya, seperti itu. Oke, jadi sate marangi ini itu juga pastinya ada bumbu
cocolannya gitu lah ya. cocolannya Iya. ya. Nah jadi bumbunya ini tuh apa sih? Jadi bumbunya itu sangat simpel sekali, yaitu kecap dan rempah-rempahnya. Iya. Jadi di sini tuh Seperti bumbunya ada cabe, cabai, bawang, cengek, bawang, apalagi ya. ya pokoknya bumbu-bumbu Indonesia gitu Iya, ya. Terus rempah-rempah dipakein khas kecap Indonesia. seperti itu. Nah di sini kita bakal tuangin si bumbunya sama satenya ya guys. Iya. Oke, mari kita tuang. Oke, nah sekarang kita bakal cobain sate maranginya. Iya. Ini yang tadi udah kita bumbuin ya guys, pakai kecap sama ada cabai-cabeannya. Oke, mari kita Coba. coba bagaimana rasanya ya. Kita pakai dulu. Itu kayak gini guys. Nah, jadi ini tuh setelah dikecapin, Iya, betul banget. beserta rempah-rempahnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dagingnya tuh benar-benar ngeresep banget sama si bumbu maranginya guys. Ya, terus ditambah sama Manis-manis dari kecapnya kecap itu. sama cabenya, bawang-bawangannya jadi makin mantep banget ini, gurih banget. Enak banget ini guys. Kalian harus cobain. Enak banget. Sampurasun sadayana. Setelah kemarin kita sudah mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Karawang dan juga sudah mereview makanan khas Karawang, selanjutnya kita akan menampilkan salah satu senam asal Karawang. Yang bernama Senam Gending Karawang. Nah, jadi ceritanya dulu untuk menyambut hari jadi ke-382 Kabupaten Karawang pada tahun 2015, tepatnya tanggal 14 September, Disbudpar memeriahkan gelaran tersebut dengan menciptakan goyang. Goyangnya itu disebut dengan Goyang Gending Karawang atau Senam Gending Karawang. Saat itu di-launching bersama Ibu Selika selaku Bupati Karawang pada masa itu bersama Ketua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang. Selamat menyaksikan. Karawang
ayo mari